Ini adalah salah satu taman hiburan terbesar di Rusia. Aku akan tinggal di sini sampai aku diusir. Di sini ada segalanya. Makanan tak terbatas, toilet, hiburan dan bahkan tempat untuk bersembunyi dan tidur. Ilegal di sini. Tapi ada masalah. Jika kita hanya membeli tiket, kita akan diberi gelang yang melacak waktu masuk dan keluar. Dan jika kita tetap di sana setelah jam tutup, sistem akan menunjukkannya. Jadi sekarang kita akan coba masuk tanpa tiket, menyamar sebagai kurir yang mengantar atribut pesta. Jika gagal, kita diusir bahkan sebelum eksperimen. Halo, kami ke pesta. Mengantar kotak-kotak. Silakan masuk si kecil-kecil. Mereka meminta kita langsung antar, bisa. Terima kasih. Benar-benar gila. Baru saja kami melewati beberapa karyawan dan rasanya kami adalah orang paling mencurigakan di taman ini. Tapi menyelinap sebagai kurir hanyalah salah satu aturan yang harus kami langgar agar bisa tetap di sini. Dan setiap jam, ini akan menjadi semakin berbahaya dan sulit. Jangan merekam tanpa izin. Ada karyawan tepat di samping kami. Ini hal terberat yang pernah saya alami. Secara teknis, kita hanya boleh di sini sampai jam 10 malam. Setelah itu, taman tutup dan staf berpatroli. Jadi kita harus melakukan segalanya agar tidak ketahuan. Halo, maaf, kami punya kotak-kotak kosong sisa acara. Bisakah kami menaruhnya di suatu tempat? Bisa taruh sini, kami bereskan. Terima kasih banyak. Oke, tugas sudah beres. Tinggal ganti baju saja, agar tidak ada yang mengira kurir-kurir itu menghilang. Tak terbayang jantungku berdebar. Aku tak sengaja masuk bilik dengan Artem. Ngomong sama ngomong, kami buat gelang mirip jam top uji agar tak beda dari pengunjung biasa. Namun jika ada yang melihat teliti pasti langsung tahu ini palsu ya. Lihat saja skala ini, banyak sekali orang di sini. Jadi hal pertama yang harus kami lakukan adalah menjelajahi area taman. Berharap tak ada yang menyadari bagaimana sepasang kurir tiba-tiba memutuskan untuk menguji ketahanan trampolin. Yuhu, kalau kita tidak diusir dari tempat ini pasti akan jadi video yang paling keren. Parkour, ayo kita mulai. Namun karena kami merekam semua kejadian dengan kamera profesional, sebagian staf mulai curiga. Anda sedang merekam? Apa yang sedang Anda rekam itu? Ini vlog, hanya vlog biasa. Untuk diriku sendiri. Untuk diri sendiri, kami hanya merekam vlog. Sedikit lagi dan kami akan terbongkar. Tapi sekarang masalah kami bukan itu, melainkan makanan. Siang hari di sini bisa makan dengan tenang, kafe buka, banyak orang, dan kamu tidak menonjol sama sekali. Tapi begitu taman tutup, semuanya ikut tutup. Jadi sekarang kita harus memikirkan bagaimana kita akan makan setelah tutup. Bersih, bolehkah saya membawa makanan pulang dari sini? Tentu saja, tapi makan hanya diperbolehkan di dalam aula taman. Ya, sini dong baiklah. Jika ada meja yang kosong. Baru saja kami melewati para karyawan yang pasti melihat kamera kami dan itu tidak terlalu bagus. Oh no. Ya, yang paling penting, kita di kafe dan suasananya lebih tenang. Sudah terlihat bahwa jumlah pengunjung bertambah, yang secara keseluruhan yang bahkan bagus, ya karena kita akan lebih mudah tersesat di keramaian. Meskipun tempat ini tampak ideal untuk menghabiskan sisa waktu di sini, sayangnya kafe hanya buka sampai jam 10 malam, yang berarti kita harus kembali ke taman dan mengumpulkan semua yang diperlukan agar bisa tetap tidak terlihat selama mungkin. Sementara itu, ya sudah 4 jam kami berada di taman kemudian tidak ada staf yang mencoba mendekat dan bertanya apapun. Tapi sayangnya ini tidak bisa berlangsung lama. Sangat penting isu kami merekam dengan izin di sini. Hanya untuk diri sendiri, Ya. Mulai sekarang semua bisa berakhir karena jika tak dapat izin rekam, eksperimen ini hampir mustahil dilakukan. Baiklah, kalau begitu Anda tak rekam orang tanpa izin, kan? Tak ada konflik. Kami hanya diri kami sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, oke. Terima kasih banyak. Dan begitulah teman-teman, kami resmi mendapat izin syuting. Aku memang bilang kami merekam vlog yang secara teknis bukan kebohongan. Tapi jelas, tak perlu jadi jenius untuk tahu ini takkan makan banyak waktu. Sepanjang sisa hari ini, kita akan berpura-pura merekam video biasa. Halo semua, ini vlog baru kami. Dan tahu, ini bahkan asik. Ini seru sekali. Yuhu, walaupun kami akrab dengan staf, mereka tetap mengawasi. Jadi semua yang kami lakukan harus terlihat seperti pengunjung biasa. Tapi cepat atau lambat mereka akan tahu itu tidak benar. Kami menemukan atraksi paling ekstrim di taman ini, zipline. Halo, bolehkah kami mencoba zipline? Baiklah, ya bisa. Perasaan ini sungguh intens. Seperti aku akan langsung meluncur ke luar angkasa. Gila! Buset, ini keren banget. Yang lucu, Dania tak tahu malam ini ada kejutan untuknya. Dulu di video Waterpark, dia siapkan kejutan ultah marat. Kini kami balas dengan hadiah, karena mungkin malam ini kami capai 100.000 subscriber. Tidak bisa dipercaya, teman-teman. Yuhu!
Kanal ini hanya butuh 150 pelanggan lagi. Maka jika hari ini semua berhasil, ini akan jadi kejutan terbaik dalam hidupnya. Intinya kita perlu siapkan lokasi, hadiah, dan semua dekorasi agar setelah tutup kita bisa menghiasnya diam-diam dan mengadakan malam terbaik di tempat ini. Aku senang teman-teman, ini sangat keren. Tapi ada tugas lebih penting, memutuskan di mana kita menginap malam ini. Jadi aku punya ide gila, seolah-olah saat semua orang pergi dari sini, aku punya kesempatan untuk bersembunyi di sini. Pokoknya jika sedikit menyamarkan diri lagi dengan pakaian, kurasa ini akan berhasil di sini. Tidak mungkin ada yang akan mencari-cari di sini. Kawan, ini tempat paling jenius. Ayo, kutunjukkan. Di sini ada seluncuran oranye buram begini. Sepertinya bisa terjebak di tengah dan di sana pasti tak ada yang menemukanmu. Nah. Wah, ngomong-ngomong, aku berhenti dulu. Beneran. Nah, teman-teman, aku bisa... Ya. Ini sulit. Tidak, lereng ini menguras semua tenaga. Oh ya sudah, saya sudah menemukan posisi. Nah, saya bisa begini. Ini sulit, sangat licin. Oke. Teman-teman, kalian bisa melihatku sedikit? Sudah. Oh tidak, mungkin. Ini pilihan yang buruk. Di tahun ini wajib ruang untuk hiasa hiburan sepesta di acara. Dan Chico, jika saya bisa masuk ke salah satu sebelum tutup, mungkin saya tidak akan diperiksa di sana. Salam hormat. Permisi, bisa tolong beritahu saya bagaimana cara ke toilet? Bagaimana saya bisa ke toiletnya ya? Di sini tidak ada kan? Oh, begitu. Maaf. Sekarang rencana kita sangat tidak pasti. Kita harus mencari tempat, makanan bertahan semalam dan juga tidak ketahuan. Singkatnya, situasinya seperti saat stres dan kerumitan. Tinggal beberapa jam lagi sebelum taman tutup. Jadi kami harus tidak hanya bersiap untuk malam, tetapi juga mencoba semua wahana di taman ini. 5 teratas favorit Anda sebagai animator. Psycho anjing. Jika menang di mesin ini, itu menang. Aduh. Gol! Aku merasa seperti kembali ke masa kecil. Teman-teman, di sini bahkan ada bowling sungguhan. Lihatlah. Sekarang aku akan kalahkan Dania dan ambil bagian kanal. Padahal saat aku, Dania, Marat asik bersenang-senang, teman-teman lain diam-diam siapkan kejutan hari ini. Lihat ya, sekarang tim akan mengalihkan perhatian Danu dan saat itu saya akan mulai menyiapkan kejutan malam kita. Jadi pertama kita harus mendapatkan makanan. Ayo, kami ingin memesan lagi, tapi bisakah makanannya dibungkus untuk dibawa pulang? Halo, tentu saja. Oke teman-teman, jika kena strike, kalian wajib subscribe channel. Aku belum pernah berhasil. Kita potong. Sekarang. Oke teman-teman, sudahlah, kalau percobaan kedua berhasil, tetaplah berlangganan. Oh benar. Oke, setengah pekerjaan selesai, kita sudah punya makanan, tapi sekarang tinggal cari cara sembunyikannya selagi Dania asik di sana biar dia tidak tahu. Kurasa kita bisa taruh saja di suatu tempat, misalnya di sini. Jadi kalau kita taruh tempat sampah di sini juga, semua ini akan terlihat seperti tumpukan sampah besar. Ada kantong, beberapa botol. Jadi secara keseluruhan ini tidak terlalu ketahuan. Sampai setelah itu, saya tinggal 15 menit sebelum taman tutup dan pengunjung makin berkurang. Jadi sudah jam 21.45, orang-orang sudah pulang. Nah, Rangkulan benar-benar semakin berkurang. Tekanan waktu ini sangat terasa. Ya sial, ada rumah-rumah kecil di sini, tapi itu sangat berisiko karena tidak bisa ditutup sama sekali. Taman tutup 10 menit. Teman-teman, 10 menit. Jadi awalnya aku punya ide untuk bersembunyi di toilet, masuk ke bilik manapun, tapi kemungkinan besar akan ada petugas kebersihan di sini. Jadi ini sangat berisiko, tapi patut dicoba. Jadi tidak, ini teman-teman, kayak ini ide yang buruk. Jadi ternyata beberapa tempat yang kami pilih sebelumnya tidak nyaman atau dekat dengan staff. Jadi kami harus segera mencari solusi sebelum taman benar-benar tutup. Apa aku terlihat di sana? Ayo tutup dong. Udara sebenarnya sedikit dan sangat tidak nyaman, panas Yong. Sial, aku masih pakai jaket. Bodohnya aku. Singkatnya, aku tidak menemukan yang lebih baik dari zona konstruktor ini. Anak-anak masih berlarian di sana entah kenapa. Belum ada yang pergi. Dan mereka menutup toilet. Bolehkah kamu? Aku tak sempat kemana-mana lagi. Di sini benar-benar tak ada ruang. Biar kamu paham. Jika kita tutup, masih ada ruang di sini. Bisakah dari arah sini semua musik sudah dimatikan? Sepertinya taman sudah tutup. Kini hanya tinggal beberapa orang yang sedang keluar. Semuanya mulai mereda. Saya persilakan. Ada cahaya. Hening sekali. Apa yang sedang terjadi? Lebih tenang sedikit. Kemarilah semuanya.
Kemarilah saja. Sekarang, jika sesuatu. Yang penting ini semua jangan sampai... Ini tidak... Ini risiko besar jika semua ini hancur. Tapi tidak perlu khawatir tentang suara keras. Karena 30 menit setelah tutup, seluruh taman mulai dibersihkan secara menyeluruh. Ada suara-suara, barusan ada sesuatu yang aneh menyala, sepertinya semacam pembersihan, dan itu tepat di dekat Dani, sialan, Dani di sini dan di sana mereka melakukan sesuatu dengan balon. Ada sesuatu yang terjadi, mereka menjatuhkan balon. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan sekarang. Aku sangat berharap mereka tidak sampai padaku. Shock, Dani shock. Sementara itu karyawan dan petugas kebersihan berjalan di dekat kami, jadi kami sudah siap secara mental apa yang akan kami katakan jika mereka menemukan kami. Di sini tidak ada siapa-siapa, tapi di sana ada percakapan para staf. Ada 2 orang di sana, 2 orang berjalan. Coba rekam diam-diam. Mereka terlihat jelas di sini. Dan karena para staf yang membersihkan bola tidak mengenakan seragam, saat itu kami tidak memikirkan hal yang lebih baik selain langsung menghampiri mereka dan mencoba menyamar sebagai personel. Oke, dengar, kamu diminta datang ke ruang teknis. Siapa? Dengar, aku jujur tidak tahu siapa. Salah satu manajer. Boleh? Ayo. Pada saat ini, aku seorang jenius. Ayo keluar. Ayo ke sini. Ke kiri. Bukan Bukit Danya. Kamu kenapa? Ini cuman selain aku hampir tidak menelan kotoran ini darimu, selalu ada orang berlarian di dekat. Aku hampir sesak napas. Saya kira saya akan mati di sana karena saya bahkan tak bisa bergerak. Akhirnya setelah beres-beres selesai, kami putuskan pergi ke taman. Teman-teman, ini jam 4:30 pagi. Kami sudah duduk di sini lama sekali, dan 1 jam terakhir ini hampir tidak ada suara. Hanya ada suara ventilasi yang berdengung dan selesai. Jadi tidak ada suara karyawan sama sekali. Pada dasarnya taman ini seharusnya benar-benar kosong pada saat ini. Astaga teman-teman, ini sungguh-sungguh taman yang kosong, melompong. Di sini tak ada orang sekarang. Jadi trampolin ini kita bisa masuk. Tidak, Dania, bukan hidung. Maksudku, di sini sungguh tidak ada orang. Dan intinya, kita di sini sendirian, mungkin. Awalnya kami ingin bersembunyi di sini, tapi kami pikir mungkin ada staf yang masuk untuk membersihkan sesuatu. Kurasa ini tempat yang sangat bagus, karena setidaknya kita bisa berbaring di tempat yang empuk. Nah, kita dekat tempat sembunyi makanan kita. Faktanya di taman sekarang tidak ada siapa-siapa. Ini menguntungkan kita. Jadi kurasa banyak ruangan sekarang kosong. Tidak ada yang mengambilnya. Itu bagus. Nah, sekarang kita harus memikirkan di mana kita bisa menempatkan semua ini. Saya menemukan, menurut saya tuh tempat yang ideal, bahkan namanya party room. Dan yang terpenting, tempat itu buka. Dengar sis, kalau bukan di sini merayakan 100.000 pelanggan, aku tak tahu tempat yang lebih baik. Kurasa kita harus memilih opsi ini dan membereskannya sekarang, sementara Danu dialihkan perhatiannya. Astaga, kalian coba lihat ini. Ada kasur sungguhan di dalam wahana ini. Bolehkah saya masuk? Tunggu sebentar. Nah, omong-omong, bagus sekali. Jadi kami sudah membungkus hadiah utama untuk Danya, yaitu tombol perak YouTube untuk 100.000 pelanggan. Jadi sekarang tinggal membawa Danya ke sini dan merayakan 100.000 pelanggan ini. Apa yang kalian lakukan? Nanti kami bilang kapan lepas masker. Oke? 1, 2, 3. Kita sudah mencapai 100.000 subscriber. Hore! Gila. Aku benar-benar shock sekarang. Pokoknya seharian kami siapkan kejutan untukmu. Aku terus mengalihkan perhatianmu. Kami sembuh atas semua ini di Instagram ransel kami. Ya, singkatnya. Ya, tapi sebenarnya ini belum semua ini. Menurutku, kamu pasti akan terkejut. Aku beritahu ya, sekarang ini tidak bisa didapatkan sama sekali. Ya, kami mendapatkannya. Ya, nah, buka. Apakah ini yang disebut tombol YouTube? Apa itu sebenarnya? Gila, ini nyata? Duh, aku bahkan tidak tahu mau bilang apa saat ini. Ya, bilang terima kasih kepada Vlad Morozov yang telah membantu kami. Tapi bantuannya sangat besar. Kalinya agar kalian paham, Viku barang ini sudah kuimpikan sejak kecil. Mungkin lebih dari apapun. Ya, halo teman-teman, selamat atas 100.000 pelanggan di kanal. Ini pencapaian luar biasa dan karenanya saya siapkan hadiah keren untuk kalian yang kuharap kalian akan sangat suka. Kau suka dia ya? Selamat atas pencapaian ini. Ini benar-benar luar biasa keren, bukan? Jujur asli teman-teman, ini angka yang sangat gila gitu sih. Aku masih tidak percaya kita bisa mencapainya. Sejak 12 tahun aku buat video di YouTube dan 100.000 subscriber jadi tujuan utamaku. Hampir semua yang kulakukan selama ini adalah merekam dan mengedit video YouTube. Dan gila rasanya semua ini tidak sia-sia. Selama 1,5 tahun ini kami melakukan banyak hal gila. Terbang balon udara.
ke tempat palsu, tinggal di berbagai tempat sampai diusir. Dan semua ini mungkin karena kalian menonton dan subscribe. Teman-teman yang ku minta tolong subscribe channel ini. Kalian tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami. Dan kami janji, kami akan bisa membuat video terbaik di YouTube. Apa yang lebih baik daripada merayakan sendiri di taman hiburan besar di malam hari? Ayo, ayo, ayo. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Ayo kita beraksi. Yuhu! Jujur, tak pernah terpikirkan sejak kecil. Aku sangat gembira. Danik, ini jauh lebih keren lagi. Setelah sekian banyak aktivitas, kami sangat perlu mencari tempat untuk menghabiskan sisa malam dengan tenang. Yuk teman-teman, kami memutuskan untuk tidak tinggal di ruang pesta di lantai dasar karena petugas kebersihan sering lewat di sana dekat ruangan itu, dan di sini secara keseluruhan cukup aman. Bahkan di sini ada AC dan tak ada kamera. Tapi sekarang kita harus cari cara bagaimana menyiapkan tempat tidur. Jujur saja, aku sangat mengantuk. Tapi ini masalah terkecil yang kita lalui. Jadi ide saya adalah menyusun kursi berjejer, menjadikannya tempat tidur, lalu tumpuk jaket di sini. Ngomong-ngomong, ini beneran. Cukup gelar sesuatu yang empuk di sini, beberapa jaket, dan beres. Dan bisa tidur nyenyak. Oke, pokoknya kita sudah gelar, sekarang kita mau tidur. Ingin sekali. Tinggal matikan lampu dan selesai. Oh, ini perasaan paling menyenangkan hari ini. Ini adalah hari yang amat sangat berat dan menegangkan. Sungguh, tidak ada tempat lain yang kami singgahi punya aksi sebanyak ini per sentimeter persegi seperti di sini. Sampai besok. Selamat pagi teman-teman, pukul 8:53, ini adalah waktu yang tepat untuk bangun. Ini 8:53 terjijikkan dalam hidupku. Sekarang kami hanya menunggu jam 10 pagi karena taman hiburan buka dan kami bisa cukup aman keluar dari sini. Jadi intinya kita hanya perlu duduk di sini 1 jam dan secara keseluruhan kita aman. Saat pertama kali kami datang ke sini, kami langsung sadar bahwa tantangan ini akan jauh lebih sulit dari yang kami kira. Tapi dengan setiap rintangan yang berhasil kami atasi, kami merasa lebih nyaman dan taman itu perlahan berubah menjadi semacam taman bermain bagi kami. Tapi ini tidak akan terjadi jika bukan karena para staf yang baik hati dan mendukung kami dalam segala hal yang kami coba lakukan. Terutama Rasul. Kami tidak bisa meninggalkannya tanpa hadiah, jadi kami putuskan memberinya power bank ini. Halo Rasul. Hai, singkatnya, kami berpikir ingin berterima kasih atas bantuanmu sepanjang hari ini. Memberimu power bank seperti ini. Kami mencoba memenangkan sesuatu di mesin mainan itu. Kami menghabiskan banyak uang, tapi tidak berhasil. Tapi keberuntungan kami sangat buruk. Ya sudah, ayo kita jalan. Halo, pelukan! Kami sangat lelah dan ingin tidur. Meskipun tak ada yang mengusir kami, menghabiskan sehari di taman hiburan ternyata jauh lebih sulit dari yang kami kira. Nah, teman-teman, ini adalah video Akhirnya yang udara sangat segar. keren. Semoga kalian menyukainya. Jika ya, berikan like dan klik video yang ini. Ini juga sangat keren, sangat menarik. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.